produk baru ini iaitu vitamin. Jadi bagaimana kita sebut nama produk ini? Dia start daripada V, lepas tu belakang tu termin. Apa maksudnya termin? Ya, daripada kejelasan CEO kita, ia bermaksud dalam bahasa Arab, ia adalah sesuatu yang menguatkan tubuh. Ya, jadi fokusnya untuk produk ini, dia ada 3 poin yang utama. Ya, keunikan yang pertama. Sudah anda catatkan? Yang pertama, vitamin merupakan susu jahe hitam yang pertama di dalam dunia. Ya, okey. So, kamu bisa cek di internet yang tidak ada apa-apa susu yang ditambah dengan jahe hitam setakat ini. Hanya vitamin daripada Bolton International. Jadi, keunikan yang kedua, vitamin merupakan susu Snow Lotus yang pertama di dalam dunia. Ya, nanti saya akan terangkan apa itu Snow Lotus. Ia merupakan sejenis bunga yang suci. Ya. Yang ketiga, vitamin merupakan susu bird nest yang terbaik di dalam dunia. Kenapa? Sebab ia bukan semata-mata sarang burung ekstrak, ia juga menggabungkan 6 ingredient yang unik, ya, yang memberi kesan yang sinergistik dan kebaikan kepada semua. Dan susu vitamin ini sesuai untuk dikonsumsi oleh semua ahli keluarga, ya, seisi keluarga, termasuk kanak-kanak kita, termasuk lelaki, perempuan, ataupun kita punya orang tua, ya, kita punya ibu bapa sekali, ya. Dan ia adalah diperlukan oleh semua orang. Okey. Jadi apakah itu vitaminnya? Vitamin ini yang pertama kita mengandung jahe hitam, ya, di dalam vitamin ini, iaitu nutrisi yang selalu kita nampak begitu hebatnya. Kerana apa itu jahe hitam? Sebenarnya jahe hitam, okay, dia bukan saja memberi tenaga. Sepatutnya jahe hitam ini kita dalam formulasi sesuatu produk, dia digelar sebagai King of Herbs. Okay. Jadi selain daripada ada jahe hitam, dalam vitamin ini kita kali pertama menggunakan susu yang sebenar, ya. Tapi dia adalah susu daripada mana? Daripada New Zealand. Kenapa kita pakai susu daripada New Zealand, ya? Nanti saya akan terangkan. Ada bedanya kita pakai susu di dalam pasaran dengan susu New Zealand. Yang kedua, selain daripada ada susu New Zealand, kita juga mengandung ekstrak Snow Lotus, okay? Dan juga kita ada hapatus sauda, kita ada sarang burung ekstrak, dan dalam susu ini dia begitu enak sekali tanpa kita menggunakan sebarang gula, tetapi menggunakan nano sweetener. Dan tambahan lagi, ada satu lagi ingredient yang membantu kita untuk kesihatan usus, iaitu inulin. Jadi untuk susu vitamin ini ramai yang tanya, ya, kalau anak saya dulu tidak cocok untuk minum susu kerana ada lactose intolerance, sama ada dia bisa cuba vitamin ini. Sangat perlu, okay? Kerana ada bedanya susu di dalam pasaran dengan susu vitamin ini. Saya mau cerita di sini. Sebenarnya susu itu dihasilkan daripada apa? Daripada haiwan lembu. Lembu itu dalam bahasa Indonesia lembu, kan? Jadi lembu sepatutnya dia makan apa? Lembu sepatutnya dia makan rumput, betul tak? Okay? Tapi rumput itu datang dari mana? Daripada tanah. Okay? Dan tanah itu mengandung apa? Mengandung pelbagai jenis mineral, kan? Mineral contoh ada kalsium, ada magnesium, ada nitrat, nitrogen, macam-macam. Okay? Dan daripada mineral ini datangnya dari mana? Sebenarnya datang daripada air di atas gunung salji. Ya. Di New Zealand, seperti yang kita lihat wayang Lord of the Ring, kan? Di New Zealand ada gunung salji, ya, yang dulunya gunung berapi, ya, yang sangat-sangat subur. Jadi semasa musim panas, semua salju yang cair akan larut dan menjadi sungai. Ya, air sungai itu mengalir ke tanah, okay? Dan semua tanah ini mengandung mineral yang berbagai. Itu yang menjadikan rumput di New Zealand ini tidak perlu apa-apa pajah. Okay? Dia hanya dia boleh tumbuh dengan sangat-sangat sehat. Dan apabila lembu ini makan rumput begitu,
lembu itu dia akan jadi kuat. Sapi, sorry ya, sapi. Sapi di New Zealand itu memang beda. Okay? Dan di sana kerana cuacanya begitu baik dan rumputnya begitu sehat, jadi susu yang dihasilkan oleh sapi di New Zealand, susu itu berkualitas. Okay? Bagaimana kita boleh lihat? Sebab susu di sana yang pertama tidak mengandung apa-apa racun serangga. Ya? Sebab rumput di sana tidak perlu sembuh apa-apa racun. Dan sapi di sana tidak boleh injeksi apa-apa hormon ataupun antibiotik. Ya, kerana di sana mereka mengamalkan good farming practice. Ya. Good farming practice ini merupakan satu piawai standard yang diamalkan oleh peladang-peladang di New Zealand, ya, di mana mereka mengamalkan cara organik lah. Ya. Maka susu yang dihasilkan adalah begitu sehat dan mengandung berbagai protein, ya, yang diperlukan oleh semua orang. Saya mau tanya, semua orang di sini pasti anda pernah minum susu sejak kamu dilahirkan lagi, betul tak? Kalau anda bukan minum susu sapi, anda pun minum susu ibu, betul tak? Okay. Tetapi sebenarnya kebanyakan di dalam dunia sekarang ya, lebih daripada 80% baby yang dilahirkan minum susu sapi. Dan kadang-kadangnya kenapa ada kanak-kanak yang anak yang ada alergi, kerana susu yang dihasilkan mereka bagi sapi itu makan jagung GMO yang bukannya semula jadi, yang bukan alami. Jadi susu yang dihasilkan mungkin mengandung sesuatu bahan yang tidak cocok dengan tubuh dan melahirkan lactose intolerance. Ya, itu kejelasannya. Ya, bukan semua susu itu tidak baik dan bukan semua susu akan menyebabkan lactose intolerance. Saya mau jelaskan di sini. Jadi lain kali kalau ada teman-teman yang tanya kita, kalau saya ataupun anak saya ada susu lactose intolerance, tak cocok minum susu sapi, bisa cuba ini vitamin. Bisa, sebab susu ini lain daripada yang lain. Okay? Dan dia adalah sangat pure dan berbagai nutrisi yang kita perlukan. Dan daripada kita punya piawaian itu, kita dapati vitamin kita ini mematuhi standard dalam label sebagai susu yang tinggi kalsium. Tapi jangan tanya apa sertifikasi yang membuktikan dia tinggi kalsium. Memang kalau setiap perkataan yang ada dalam label, dia lulus oleh Kementerian Kesihatan, jadi itu memang memenuhi dia punya piawainya. Tapi bukan pentingnya berapa angka yang tinggi. Yang pentingnya adalah bentuk kalsium itu adalah ion yang bisa diserap oleh tubuh dan boleh dipakai oleh tubuh dengan kambang. Ya. Contohnya, ion yang dihasilkan dalam susu lembu New Zealand adalah dalam bentuk ion kalsium, ya, yang kita bilang bioavailable. Jadi dia juga mengandung amino acid yang berbagai. Dan dalam susu yang dibela dengan rumput, ya, sebenarnya di atas rumput itu ada biji, ya, dia mengandung omega 3 dan 6. Ya, itulah bedanya susu sapi yang dihasilkan di New Zealand. Memang berkualitas tinggi dan mengandung berbagai nutrisi yang kita perlukan sebenarnya. Jadi selain daripada susu New Zealand, kalau kita ditambah dengan jahe hitam, dia membantu kita punya sel, ya, menjadi lebih aktif, ya, dan membantu sel kita membina balik sel yang baru. Ya. Jadi kalau untuk bina sel yang baru kita perlukan protein. Selain daripada protein, kita perlukan rangsangan untuk stimulate kita punya sel engine powernya, kita bilang mitokondria, ya, power stationnya untuk membakar gula dan lemak dan membina lebih banyak sel. Okay? Itu sangat penting untuk pertumbuhan. Ya, jadi inilah fungsinya kenapa kita tambah jahe hitam di dalam formulasi ini. Dan kenapa kita pilih jahe hitam, produk jahe hitam di dalam Botanic International, kerana kita punya ingredient jahe hitam merupakan jahe hitam dalam bentuk ekstrak dan menggunakan teknologi pattern untuk mengekstrakkan
jahe hitam itu dalam nisbah 10:1. Maksudnya 10 kilo jahe hitam dapat 1 kilo saja. Dan hasilnya bahan aktif yang terkandung dalam jahe hitam ekstrak yang kita pakai iaitu 5,7-dimetoxyflavone mencecah 2,26% dan ia persamaan dengan 2 kali ganda bahan aktif ekstrak jahe hitam yang lain dalam pasaran. Okay? Maksudnya dalam vitamin ini kita bisa terangkan kandungan berapanya di dalam vitamin. 2 sachet vitamin persamaan dengan 3 biji BR4 kapsul. Ya, dalam sachet satu sachet vitamin mengandung 200 mg ekstrak jahe hitam. Tapi jangan anda bimbang, angkanya berapa. Sepatutnya kita perlukan sekurang-kurangnya 500 mg untuk anak dan hingga 1,500 ataupun lebih pun enggak apa-apa. Sebab setakat ini tidak ada apa-apa ujian klinis yang mengatakan bahawa jahe hitam ini akan ada megatosis bahayanya. Tidak ada bahayanya, tidak ada side effect-nya, tidak ada kesan sampingan. Kita selagi makan jahe hitam, kita lagi memberi proteksi dan juga membantu sel menjadi lebih sihat. Sebab jahe hitam mengandung berbagai fungsinya. Dan dalam formulasi vitamin ini, kali pertama dalam produk V-Series, kita menggunakan ingredient ekstrak snow lotus. Apa itu snow lotus? Cuba sebut bersama Jenny. Namanya snow lotus. Kena panjang di depan. Snow lotus. Snow lotus kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, teratai salju. Ia merupakan sejenis bunga yang tumbuh di atas gunung yang sangat tinggi yang mencecah 4,000 meter. Ada apa-apa gunung yang paling tinggi di Indonesia enggak? Gunung mana? Gunung berapi yang sangat tinggi. Ada gunung begitu di Indonesia pun tidak dapat kita cari snow lotus kerana ia memerlukan cuaca yang begitu sejuk, dan juga ia merupakan bunga yang khas yang ada di bahagian Xinjiang di Mongolia sana. Di sana ia digelar sebagai Hatha Herbal Tibet. Selain daripada Xinjiang, di Gunung Himalaya ada teratai salju ini. Jadi apa keunikannya snow lotus ini? Cuba saya mau play satu video untuk anda semua lihat apa itu snow lotus dulu. Cuba kita lihat. Ini rupanya snow lotus ini. Seperti teratai kan? Tetapi ia bukan lotus sebenarnya dia sejenis bunga chrysanthemum, bunga kekwa. Ini semasa dia tumbuh pada usia 3 tahun. Selepas 5 tahun, bunga ini akan layu dan mati. Dan kita ambil bunganya yang kering, lepas tu kita kukus, dapatkan ekstraknya. Ini bukan snow lotus, ini spesies yang lainnya. Ada berbagai jenis snow lotus. Dia tumbuh di celah-celah bukit sahaja. Dan cuba bayangkan, di atas gunung yang begitu sejuk sekali, dia bisa hidup begitu lama. Kalau untuk manusia, kita perlu pakai jaket, kita perlu pakai berbagai layer kan. Tapi snow lotus ini tidak ada baju langsung. Dan di atas gunung ada cahaya UV yang begitu kuat sekali. Dan bunga ini bisa tahan dan tidak perlukan pakai spek. Tidak perlu pakai cermin mata. Okay, so ini snow lotusnya. Dia tumbuh di atas gunung salju Dan manfaatnya apa? Ramai yang tidak tahu dan tidak kenal snow lotus ini. Anda boleh catatkan kebaikannya. Yang pertama, snow lotus ini dia bisa anti UV yang alami. Contohnya kalau kita konsumsi ekstrak snow lotus, kulit menjadi cerah, pigmentasi akan berkurang. So itu memang ramai customer yang kita bantu teman-teman yang minum vitamin selepas 2 minggu, 3 minggu. Cuba lihat Pak Palan Pak Palan sebelum ni pun
mukanya gelap sikit sekarang. Pak Balan mukanya macam Chinese sikit. Okey. Jadi ini ambil masa, tetapi dia memang berkesannya. Kita boleh perhatikan, dan semasa kita mengkonsumsi vitamin ini, cuba ambil gambar. Ambil gambar muka, ambil gambar rambut, ambil gambar kulit mana-mana yang ada alergi, ambil gambar anak yang ketinggiannya bagaimana, dan dia ada membawa perbezaan yang berbagai. Ya. Yang kedua, sebenarnya Snow Lotus ini dia membantu tubuh untuk anti-inflamasi, terutamanya sakit-sakit sendi. Kita panggil pneumatoid arthritis. Ya. Yang ketiga, ia membantu melancarkan sirkulasi darah, dan ia juga mengaktifkan hormon dan memperkuatkan ginjal. Ya. Untuk cowok cewek pun bisa membantu kesihatan begitu. Yang seterusnya, ingredient yang ketiga kita mau fokus dalam vitamin ini adalah habatus sauda. Ya. Ia merupakan sejenis biji, sejenis bunga, ya, biji yang hitam, ya, dan ia telah digunakan, dipakai, dikonsumsi oleh manusia sejak 3,000 tahun lalu, ya, di zaman Mesir, Egypt yang dulu. Ia juga digelar sebagai the seed of blessing. Ya. Dalam Al-Quran, hadis Sahih Bukhari menyebut bahawa Nabi Muhammad mengiru semua umat Islam mengamalkan habatus sauda setiap hari kerana ia merupakan penanggal semua penyakit kecuali kematian. Begitu ajaib sekali, ya. Jadi apa kebaikan, apa rupanya habatus sauda ini? Cuba kita lihat, ini bunganya. Cantik sekali, kan? Bunganya berwarna ungu, biru, ya, biru. Atas tu ada sudah tumbuh bijinya yang hijau, cantik, ya. Nampak sudah bermula tukar menjadi warna hitam, ya, di atas bunganya. Itulah biji habatus sauda. Di tepi tu ada biji-biji hitam, lepas tu manusia yang kutip habatus sauda dia akan mengumpulkan semua habatus sauda ini, ya, dan dia bisa dijual. Okay. Tapi sebenarnya habatus sauda ini dia mengandung jenis bau yang unik, ya. Jadi semasa anda buka sachet vitamin ini, mungkin anda boleh bisa mengesan bau-bau yang sangat-sangat unik tertentu. Itu adalah bau habatus sauda. Ada kebaikannya bau itu, kerana bau habatus sauda bisa membantu untuk melancarkan pernafasan. Pernafasan kita lebih lancar, akan membantu orang yang ada asma, batuk, dan juga bagi mereka yang ada masalah paru-paru. Okay? Jadi ada catatannya daripada catatan Egypt, Mesir dulu, di mana, di piramid ataupun di kubur Firaun, ada simpannya biji habatus sauda di sudut-sudut simpan mayat, kerana ia bisa membasmi kuman, membunuh bakteria. Dan habatus sauda ini mengandung berbagai kebaikan, ya, lebih daripada 300 kebaikan, kerana habatus sauda ini mengandung lebih daripada 100 jenis bahan aktif ingredient. Salah satunya dikelar sebagai thymoquinone, TQ. Jadi thymoquinone ini telah dicatatkan oleh kajian, sama ada kajian di barat US, UK ataupun Europe, ya, dan juga catatan ahli sains di Arab, ya, juga mengatakan bahawa ia membantu untuk menetralkan racun dalam usus, dan ia juga melebatkan rambut, jadi rambut jadi lebih sihat, meluncurkan air susu ibu, sangat baik untuk ibu mengandung,
sangat baik untuk meremajakan kulit. Tahu tak itu Cleopatra, the queen of Firaun di Egypt kan. Jadi mereka setiap hari mengkonsumsi habatus sauda dan juga mandi dengan bubuk habatus sauda. Jadi kulitnya begitu cantik sekali ya, seperti Jenny. Dan juga membantu untuk melambatkan penuaan. Dan ada yang mengatakan bahawa ia bisa membantu mengurangkan cacing dalam usus. Okay? Jadi bagi kanak-kanak sangat baik untuk mereka untuk konsumsi vitamin setiap hari. Okay? Jadi selain daripada itu, tadi kita bilang ada snow lotus extract, kita ada habatus sauda, tambahan lagi, ini yang unik yang ada saja dalam vitamin, iaitu ekstrak sarang burung. Ya, jadi apa itu sarang burung? Mungkin setakat ini produk di Indonesia hanya ada Viaho kapsul, hanya ada Cafe yang tidak ada sarang burung. Tapi dalam vitamin ini mengandung sarang burung. You tahu tak? Sebenarnya Indonesia pun mengeluarkan sarang burung kan? Sejak berapa lama? 1,500 tahun yang lalu. Ya, yaitu sejenis ailio ya, serang yang dibikin ya, bikin daripada sejenis burung layang-layang kita bilang di sini. Jadi setiap musim kalau burung itu mau bertelur ya, jadi dia akan bikin sarang di tepi batu di gunung-gunung, ya, dan di gua dan ataupun sekarang sudah simpan di kita bilang rumah sarang burung kan. Jadi apa gunanya ini sarang burung? Okay? Jadi dia mengandung berbagai nutrisi, ya, termasuk protein dan sejenis asid sialik yang special. Ya. Tapi jangan bilang atau jangan tanya Jenny, adakah sarang burung ini mengandung kolagen? Tidak ada kaitan dengan kolagen. Tidak. Kolagen itu sebenarnya daripada kulit ikan, ya, bukannya sarang burung. Ya. Dan orang selalu tanya, oh ada bapak ini dia ada kanker. Dan sama ada dia bisa minum konsumsi vitamin kerana ada sarang burung. Tidak ada apa-apa kaitan langsung juga. Kerana orang yang ada kanker, sebenarnya mereka pun memerlukan protein untuk bina darah. Okay? Jadi, kolagen ini dia ada berbagai jenis. Ada kolagen jenis 1, 2, 3 hingga 11. Okay? Mana saya tahu apa yang bina kolagen itu atau yang berkaitan dengan tumor ataupun kanker. Tidak ada kaitan ya. Sebenarnya sejak turun-temurunnya sarang burung ini dicatatkan dalam buku herba sebagai nutrisi tambahan semasa orang itu sakit. Memang ya, terutamanya bagi mereka yang ada batuk ya, yang selalunya batuk ya, dan bagi mereka yang mengandung ya, mereka bagi minum sarang burung untuk bagi baby dia sehat dan juga ibu juga sehat. Jadi sarang burung ini sangat baik ya. Kalau baby bisa mengkonsumsi sarang burung, tidak ada bahayanya kepada orang yang kanker juga. Orang kanker lagi perlukan sarang burung. Benar? Jadi kebaikan sarang burung ini sebenarnya ia mengandung sialik asid ini yang membantu membina saraf otak. Okay, dalam saraf otak kita ada struktur yang dipanggil glycoprotein. Ya. Jadi setiap kali kita mengkonsumsi ekstrak sarang burung, waktu malam terutamanya, malam itu kita bisa menggabungkan semua saraf-saraf yang putus atau yang tidak lengkap. Kita bisa lagi besok harinya menjadi lebih segar. Nah, itu memang ya, Jenny rasa ada kesan begitu. Setiap kali waktu malam saya mengkonsumsi vitamin, keesokan hari saya bangun sendiri tanpa memerlukan alarm ya, tidak perlu set alarm ya. Jadi itu anda boleh cuba nanti ya, semua orang bisa cuba. Okay? Cuba lihat, kita ada berbagai ingredient yang unik kali ini. Okay? Selain itu kita mengandung nano sweetener daripada tebu hitam yang menggunakan ekstrak daripada tebu hitam dan dengan nanoteknologi. Apa tak maksudnya nano? Setakat ini ya, sekarang semua kajian sains lebih mirip ataupun lebih fokus kepada nanoteknologi. Sebab nanoteknologi itu lebih terperinci dan juga dia memberi kesan ya lebih menakjubkan, pengirapan yang lebih baik. Tetapi
nano sweetener ini tidak akan menghasilkan selalu sebarang kalori. Ya, dia bukan gula ya. Sweetener bukannya gula ya. Gula itu manis, ya, tapi dia akan merangsang insulin naik turun dan menyebabkan diabetes. Ya. Tapi sweetener, nano sweetener, dia tidak dia tidak akan mempengaruhi insulin. Yang pertama, dia tidak akan menjadikan kita gemuk dan dia cocok untuk mereka yang ada diabetes, okay? Dan dia menstabilkan gula darah. Sejak kita kecil, kalau kita mengkonsumsi ini kantian gula yang lebih sihat, risiko untuk kita ada diabetes lain kali akan berkurangan. Okay? Dan nano sweetener ini sebenarnya dia memberi rasa manis tidak diserap oleh usus. Dia akan dikeluarkan oleh tubuh dan dia cocok untuk ditambah dengan air yang panas. Okay? Jadi kita lebih selamatlah untuk konsumsi. Dan nano sweetener ini yang kita pakai dalam vitamin tidak akan ada rasa yang pahit seperti kantian gula yang lain. Okay? Tambahan lagi dalam vitamin ini untuk kebaikan usus kita menambah sejenis fiber ya yang dinamakan inulin, iaitu sejenis fiber daripada sejenis tumbuhan seperti watel. Watel. So dia bisa digunakan oleh bakteria yang baik di usus, iaitu kita panggil probiotik ya. Dan membantu membiakkan probiotik di usus dan dia juga sangat selamat untuk dikonsumsi ya. Dan daripada ramai yang mengkonsumsi vitamin, anak-anak mereka lepas konsumsi masalah sembelit, constipation sudah berkurangan. Anda boleh cuba nanti ya. Okay, jadi Anda akan tanya siapa yang cocok untuk minum vitamin ini? Ya. Ini jawapannya. Ya, coba catatkan. Siapa yang ada kulit cocok untuk minum vitamin? Siapa tidak ada kulit di sini? Semua ada kulit ya. Jadi semua orang bisa minum vitaminnya. Yang kedua, siapa yang ada rambut atau tidak cukup rambut atau tidak ada rambut pun bisa minum vitamin. Sebab tadi kita bilang dia ada apa tu sauda. Jadi dia bisa membantu kita rambut lebih lebat ya. Dia juga ada sarang burung ya untuk saraf otak ya, untuk protein ya, dan juga ia mengandung snow lotus ya. Snow lotus bisa kita jaga kulit itu lebih cerah lagi ya. So ini kebaikannya. Yang ketiga, saya pasti semua orang di sini ada ya unsur ini. Tulang. Siapa yang ada tulang patut mengambil vitamin kerana vitamin adalah high calcium milk ya, high calcium New Zealand milk yang tinggi kalsium semula jadi. Okey, dan ramai tidak tahu sebenarnya semakin kita berusia kandungan kalsium ataupun kandungan dalam tulang kita akan berkurangan. Jadi untuk mengelakkan tulang kita menjadi rapuh ataupun mengelakkan kita punya masalah tulang, kita harus menggantikan ya kalsium ataupun magnesium dan juga mineral-mineral lain daripada sumber yang alami. Contohnya susu. Okay? Susu merupakan makanan yang alami yang membekalkan pelbagai mineral yang diperlukan oleh manusia. Jadi jangan bimbang selalu kita mau tanya berapa kalsium, berapa itu kandung lain, sama ada dia alami atau enggak. Memang alami. Dan jangan bimbang lagi berapa kuantitinya mau konsumsi. Jangan bimbang ini makanan susu, makanan ya. Sejak baby lagi kita minum. Kamu mau minum berapa pun bisa. Tidak ada kelebihannya. Okey. Jadi selain daripada itu, bagi mereka yang mau sihatkan usus pun bisa kita mengkonsumsi vitamin ini. Sebab habatus sauda dipercayai boleh membantu kita mengurangkan cacing usus ya. Tanpa bergantung kepada ubat ya.
Dan untuk mengawal bentuk tubuh, anda boleh gantikan sarapan ataupun gantikan makan malam anda dengan vitamin, okay? Dan juga mengamalkan intermittent fasting, low carbo diet yang kita bicara bulan yang lepas ini. Jadi kalau mereka yang menggantikan dengan vitamin, kerana kita menggunakan nano sweetener, walaupun dia manis tapi tanpa gula, kita boleh mengurangkan kalori, ya, kalori kita. Tapi kalau mereka yang selalunya baca itu apa? Label, dia bilang, kalori di sini satu hidangannya satu sachet 92 kilokalori. Itu banyak kan enggak? Sangat kurang. Okay? Kalau 2 sachet 200. Kalau 200 berbanding dengan nasi yang kita makan, contohnya ayam penyet, ya. Nasi ayam penyet. Orang yang di Bandung selalu makan nasi ayam penyet kan. Itu lagi banyak. Sekali kita makan nasi ayam penyet itu sudah mencecah 800 hingga 1000. Ya, ada yang makan macam-macam lagi kue dari pagi sampai malam. Itu lagi mencecah lebih tinggi lagi kalori. Jangan bimbang. Saya mau mendidik anda. Sekarang saintis lebih tidak mementingkan kalori ataupun kalori daripada jenis apa. Kita lebih mementingkan makanan apa yang kamu minum. Cuba kurangkan gula, karbo. Tapi kita perlukan tambah lagi lemak. Dalam habatus sauda mengandung omega 3 dan 6, iaitu lemak yang sehat. Iaitu memberi kalori yang lebih positif. Ya, jangan kita pergi mengira angka kalori lagi. Kalori kita kalau ia berbentuk daripada sumber yang sehat, itu patut kita ambil dan konsumsi. Okay? So, itulah sedikit untuk anda fahami, ya. Dan cara konsumsinya untuk vitamin ini begitu gampang sekali. Untuk anak, satu sachet, ya, kita panco dalam, kalau ada botol susunya 60 ml, ataupun kalau kita ada cawan, setengah cawan, ya, setengah cawan. Satu sachet kita bikin dengan air panas, air hangat, ya, air hangat. Jadi untuk dewasa seelok-eloknya 2 sachet, jangan minum 1 sachet, ya. Untuk dewasa sekali harus ada 2 sachet, dalam satu cawan 280 ml air hangat, ya. Kalau anda suka, anda juga bisa kadang-kala, ya, tambah ais, ya, jadi seperti minuman vanilla ice cream, ya. Memang kita punya rasa ada rasa vanilla, ya, memang macam ada yang agent-agent di Malaysia bikin vanilla ice cream dengan vitamin ini, bisa bikin ice cream, ya. Tetapi itu saranannya, kalau kita mau mengkonsumsi susu ini, kita harus mengkonsumsi setiap hari, ya. Yang waktu terbaiknya adalah waktu malam, ya, sebab sarang burung dia diserap dengan lebih baik waktu malam. Keesokan hari kita bisa dapat satu otak yang lebih clear lagi, ya. Yang kedua, anda juga boleh bagi anak minum sebagai sarapan, sebab itu adalah sarapan yang terbaik untuk mulanya satu hari. Anda juga boleh minum di mana-mana waktu apa pun bisa, ya, pagi malam pun bisa. Okay? So itu saranannya. Okay? Okay, ini adalah beberapa before after photo, ya, daripada perkongsian agent-agent atau leader-leader. Kenal siapa ni? Tuan Azli, daripada Malaysia, leader kita yang pertama kali mencuba vitamin, ya. Di mana sebelum ni beliau dengan kulitnya ada sedikit alergi, ya, dan alerginya menghasilkan parut yang hitam di tepi di sini. Selepas mengkonsumsi vitamin, cuba lihat, ya, tepi bibir yang sama, yang kulitnya lebih licin lagi, ya, dan juga warna pigmentasi itu sudah hilang langsung sekarang, sudah jadi handsome, ya. Tuan Azli ada di sini. Okey, ini yang untuk cewek, ya, ataupun ejen kita yang memberi feedback bahawa dulunya ada darah tinggi. Selepas mengkonsumsi vitamin 2 hari saja, ya, darah tingginya menjadi normal, ya. Itu
bisa dijelaskan dengan habatus sauda. Sebab habatus sauda mengandung omega 3 dan 6 yang membantu kita mengawal atur kolesterol dan juga tekanan darah. Dan tambahan lagi, tadi kita bilang snow lotus sangat baik untuk ginjal. Sebenarnya, darah tinggi bukan semata-mata disebabkan oleh jantung ya. Darah tinggi juga bergantung kepada ginjal. Kalau ginjal kita sesak ataupun tidak bisa melalukan darah, jadi kita akan ada darah tinggi juga. Jadi untuk semua orang, anda boleh feedback pada pada management di kantor Indonesia kalau selepas mengkonsumsi vitamin ini ada apa-apa perubahan, anda boleh serahkan before after foto ataupun short video kepada Coach Eddie ya. Kita